Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pekerja. Pada episode kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang berasal dari pengurus Serikat Pekerja DPW BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat. Nah, ini menarik sekali karena DPW Jawa Barat ini memiliki suatu agenda yang padat ya. Jadi kita akan mengundang beliau di sela-sela kesibukannya. Coba kita hubungi apa program kerja dan juga tentunya apa kegiatan saat ini yang mereka lakukan. Kita undang pengurusnya. Kita hubungi beliau. Oke. Sepertinya kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu pengurus DPW Jawa Barat. Nah, kita tanya dulu, kita sapa dulu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Ya. Ya, apa kabar? Selamat datang Pak Denny di konten ODP. Ya, Pak Sony juga ya, selamat datang di konten obrolan dengan pekerja Subuhadi Production. Iya, terima kasih Mas Sejahtera. Terima kasih Pak, sudah diundang. Oke, ya. Jadi bintang tamu kita pada sore hari ini yaitu Ketua DPW Jawa Barat dan juga Sekretaris Wilayah Serikat Pekerja BP Jam Sostek Wilayah Jawa Barat. Nah, ini menarik sekali. Kita banyak-banyak akan ulik dari kisah beliau dan juga mungkin dari program kerjanya. Oke, mulai awal mungkin kita awali dengan kesibukan dari seorang Ketua DPW, Pak Denny. Iya, baik Mas Sejahtera. Terima kasih sudah diundang nih di ODP ya. Ya. Kontennya Mas Sejahtera nih, mudah-mudahan bisa lebih sukses ya. Amin. Alhamdulillah saat ini meskipun dalam kondisi WFH ya, BPJS Ketenagakerjaan dan juga di kondisi karena kondisi pandemik ini, ya. Ya di samping kegiatan rutin yang beralih kerja dari kantor ke rumah, ya saya juga karena sebagai Ketua DPW Jawa Barat dan amanah teman-teman tetap memantau program kerja. Di SP ya, apalagi kemarin tanggal 24 kita HUT nih ke 21 Mas Sejahtera. Nah, untuk kegiatan hari mungkin ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke lebih teknis nanti ke ulang tahunnya, kita tanya dulu Pak Sony nih. Pak Sony, tentunya seorang sekretaris wilayah punya kesibukan yang lain nggak nih dibandingkan dengan ketua DPW? Boleh cerita sedikit Pak Sony? Ya, Mas Petra, terima kasih sudah diundang ke kontennya yang sudah dikenal seantero BPJS Ketenagakerjaan nih kan. Ya. Dan punya kesempatan kita saat ini. Amin. Ya, kalau terkait dengan kesibukan tentunya sama saja dengan tadi Kang Denny ya. Walaupun kami ini WFH, tapi tetap saja mempunyai beban pekerjaan yang harus diselesaikan. Kan gitu. Menjadi terbatas karena peserta kami pun terbatas pergerakannya. Ada yang sebagian tutup, merumahkan karyawan dan lain sebagainya. Intinya kami walaupun di rumah tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan layaknya sehari-hari kita di kantor. Oke, jadi walaupun di rumah juga tetap bekerja seperti biasa, cuma bedanya karena di rumah aja gitu ya. Iya, gitu. Oke, kalau hobi Pak Sony apa Pak Sony? Hobi kalau saat kondisi seperti ini nih? Hobi nyanyi. Nah, itu. Terus juga saya punya hobi motor tua. Nah, dan juga punya hobi memelihara burung. Udah 3 aja lah cukup. 3 aja, Kalau Pak Ketua apa nih hobinya kalau kondisi saat ini itu hobi baru kah atau hobi lama masih dijalankan Pak? Ya sebetulnya yang mungkin sehari-hari saja Mas ya. Saya tidak punya hobi yang spesifik ya. Ya kalau kenal banyak di rumah sekarang ya sama keluarga, kadang karaokean bareng begitulah ya, ngisi-ngisi kesibukan aja. Ya, jadi Pak Ketua nih atau Pak Denny nggak tertarik kayak Pak Sony kan pelihara burung, mungkin Pak Denny pelihara buaya mungkin Pak atau apa? Nggak tertarik Pak ya? Pak Ketua nggak tertarik saya ya? Pernah Mas, pernah melihara, cuman karena bosenan sih orangnya ya. Dan pernah melihara burung, ada juga ikan, pernah ayam juga, ayam serama pernah itu kan. Iya. 2,5 tahun, setahun selesai gitu lah. 2,5 tahun, setahun selesai dimakan ya ayamnya setelah itu ya Pak. Oke. Kita akan lebih spesifik lagi untuk obrolan sore ini biar ini akan lebih agak tegang sedikit nih. Nah ini soalnya di konten ini tuh biasa mengulik hal-hal yang menarik Pak.
Nah, salah satu yang terbaru dari info BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, tepatnya pada Serikat Pekerjanya itu kemarin melaksanakan hari ulang tahun tadi yang Pak Denny sampaikan. Nah, boleh cerita sedikit Pak Denny, ulang tahun keberapakah dan apa yang dilakukan saat ulang tahun kemarin? Iya, ya alhamdulillah Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan atau biasa kita sebut SPBPJSTK Mas ya, ini ber-HUT ke 21 tahun. Jadi usianya sudah cukup dewasa lah ya untuk mengawal institusi ini. Ya di usia 21 tahun ini karena berbarengan dengan kondisi memang pandemi Covid, PSBB, tentu HUT-nya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, memang arahan dari Ketua Umum tetap melaksanakan kegiatan untuk peringatan tersebut, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, ada yang di cabang kami atau di DPC kami, termasuk di wilayah sendiri, kita melakukan beberapa aksi sosial yang berupa bantuan APD ke 3 rumah sakit di wilayah Bogor 1, kemudian di Bandung 1, dan Bekasi 1. Sementara untuk teman-teman cabang, ada yang juga bakti sosial, ada yang memberikan takjil untuk yang pekerja rentan di sekitar, dan macam-macam lah sesuai dengan kreativitas teman-teman. Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik dan direspon oleh teman-teman cabang maupun oleh manajemen. Gitu, Mas. Tadi lebih spesifik ada kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kegiatan memperingati ulang tahunnya itu mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan dulu ada seremonial gitu ya di kantor dan juga manajemen. Nah, mungkin sekarang hal itu berubah fungsi atau berubah program dengan adanya bakti sosial itu. Nah, kalau dari kacamata Pak Sony sendiri, dengan adanya perubahan kondisi saat ini itu apakah tetap menghalangi atau bisa menghalangi semangat dari SP ini untuk selalu memberikan program-program kerja, Pak Sony? Ya, tentunya kondisi saat ini yang juga membatasi ruang gerak kita, tapi itu bukanlah merupakan suatu kendala ya. Justru itu merupakan suatu tantangan, challenge bagi kita, bagaimana serikat pekerja ini hadir tidak hanya pada saat kondisi normal saja, tapi kondisi darurat seperti saat ini pun kami akan tetap hadir. Seperti tadi Kang Denny sudah sampaikan, beberapa kegiatan yang kami lakukan sudah terlaksana dalam rangka HUT ulang tahun SPBPJS Ketenagakerjaan ke-21. Itu pun dengan keterbatasan, tapi apa yang kita lakukan semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan manfaatnya juga tidak terbatas. Kan seperti itu. Jadi teman-teman pun sama di DPC pun tadi sudah disampaikan tetap melakukan itu dengan keterbatasan, tapi kami pun tetap seoptimal mungkin untuk tetap hadir. Untuk tetap hadir di tengah-tengah kondisi saat ini, khususnya bagi karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan umumnya bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, untuk karyawan dan masyarakat ini menarik sekali nih. Kita akan kembali lagi ke Ketua. Pak Ketua, ini bagaimana salah satu peran SP itu antara menyeimbangkan dengan peran strategis internal dan juga menjaga hubungan baik dengan eksternal gitu. Nah, tadi kan menarik ya, karena contoh misalkan memberikan bantuan keluar. Apakah itu salah satu program kerja dari SP, Serikat Pekerja, khususnya BP Jam Sostek, menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau seperti apa, Pak Ketua? Ya, betul Mas. Saya kira kalau serikat pekerja kita harus menjadi serikat pekerja yang modern, tetapi juga peduli, itu kan. Bukan hanya untuk kepentingan internal karyawan BPJS, tapi juga kita bisa berperan untuk di sekitar kita. Bahkan tentu kita juga menjalin hubungan baik dengan teman-teman serikat pekerja eksternal. Tidak lain sebenarnya tujuannya kan tadi untuk bagaimana kemudian menguatkan citra baik, meningkatkan citra positif dan menguatkan terkait dengan institusi kita intinya. Makanya kegiatan kemarin pun yang HUT ini juga salah satunya adalah baksos ke pihak luar ya, baik itu dengan ada yang dengan pihak rumah sakit, ada yang dengan ke masyarakat langsung gitu kan. Itu Mas. Untuk Pak Sony kemarin saya lihat juga dari foto Pak Sony ikut mendampingi Pak Denny ya waktu itu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Sony teknis pelaksanaan dalam bakti sosialnya.
Contoh misalkan gini, apakah menggunakan dana biaya manajemen kah atau menggunakan dana sosial kah atau seperti apa Pak Sony? Oke, Mas Petra. Jadi bakti sosial ataupun kepedulian sosial yang kami galang kemarin itu murni hasil dari sumbangsih rekan-rekan di setiap unit kerja masing-masing. Begitu pula kami di Dewan Pimpinan Wilayah itu pun dari dana iuran kami yang setiap bulan kami kumpulkan dan kemudian sebagian kami salurkan untuk bakti sosial tersebut. Nah, dari dana-dana yang terkumpul tersebut tentu bervariasi, tidak semuanya sama. Kami di wilayah memberikan 150 APD ke 3 rumah sakit di wilayah-wilayah yang penyebarannya luas COVID-19 ini, di Bandung, kemudian di Bogor, dan di Bekasi. Begitu juga teman-teman di cabang melakukan hal yang serupa, bakti sosial, namun berbeda, kontennya berbeda kemasannya. Ada yang bagi-bagi multivitamin, ada yang bagi-bagi tajil, ada juga yang menyantuni beberapa pekerja rentan di wilayah-wilayah tertentu. Seperti itu, Mas Petra. Ini menarik sekali karena saya akan kembalikan lagi ke Pak Ketua nih. Apakah ini salah satu kebijakan atau program yang diambil oleh seorang Denny Arif Budiman atau emang itu turunan dari kebijakan kantor pusat, Pak Denny? Ya tentu, Mas. Kalau program untuk DPW Jawa Barat ini juga program bersama ya. Dari DPC maupun teman-teman pengurus di DPW. Dan saya terus terang aja mendapatkan support yang luar biasa dari sekretaris dari Kang Sony juga ya. Artinya ini program bersama. Kalau dibilang turunan dari kantor pusat juga ini bisa dikatakan ya juga. Tetapi tentu pada saat pelaksanaannya memang ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari wilayah maupun cabang masing-masing, Mas. Jadi kembali kepada situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah masing-masing. Mungkin yang katakanlah, let's say Jawa Barat yang epicentrumnya sekarang lagi fokus ke PSBB, mungkin disesuaikan dengan programnya gitu ya, Pak Denny ya. Nah, ini menarik Pak Denny. Kita akan lebih spesifik ke peran strategis dari SP nih. Nah, untuk masalah ulang tahun mungkin kita tinggalkan sedikit dulu. Kita akan merefleksikan ke peran strategis SP. Banyak mungkin insan BPJSTK atau mungkin BP Jam Sostek yang tidak bagaimana cara kerja dari SP atau serikat pekerja ini. Apakah berjalan beriringan dengan manajemen atau di belakang manajemen atau seperti apa Pak Denny? Mungkin bisa dikasih gambaran ke kami, Pak. Betul, Mas. Jadi serikat pekerja hadir dan memang diakui oleh manajemen sebagai mitra strategis ya. Makanya dalam luang lingkupnya itu diatur dalam Perdir Manajemen Kepegawaian. Dalam hal ini memang dalam pasal 7 dan pasal sekian itu mengatur terkait dengan serikat pekerja. Artinya serikat pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hadir ini menjadi mitra strategis manajemen terkait dengan hubungan industrial. Tentu masalah hubungan industrial ini kan masalah yang cukup strategis dan terkait pengembangan SDM yang harus juga menjadi concern ya. Dan saya yakin bahwa selama 21 tahun ini menjadi mitra strategis manajemen, menjadi penyeimbang, menjadi jembatan komunikasi antara karyawan dan manajemen. Ini tentu tujuan akhirnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak daripada karyawan, tetapi tidak lupa juga berkontribusi untuk menguatkan institusi kita yang kita cintai ini, sehingga institusi kita ini bertumbuh seiring sejalan dengan peran serikat pekerja, Mas. Tadi ada kata-kata menarik yang saya garis bawahi, yaitu mengawal institusi atau menjaga institusi kita ini agar berjalan dengan maksimal atau berjalan dengan baik. Nah, Pak Sony, apa peranan strategis dalam hal ini serikat pekerja, katakanlah yang dilakukan oleh serikat pekerja DPW Jawa Barat untuk menjaga keberlangsungan dan juga menjaga eksistensi dari BP Jam Sostek sendiri, Pak Sony? Bicara soal eksistensi, tentu hal yang paling mendasar adalah bagaimana seluruh karyawan khususnya di wilayah Jawa Barat ini
yang di dalamnya ada kami, tentunya tak henti-hentinya mengajak agar rekan-rekan di setiap kantor cabang, di setiap unit kerja ini mempunyai engagement terhadap institusi kita BPJS Ketenagakerjaan. Mempunyai kepedulian, mempunyai rasa kecintaan. Karena walau bagaimanapun, disinilah tempat kita untuk membesarkan institusi ini dan juga untuk berkarya untuk bagi karyawannya tentunya. Nah, mengawal institusi tadi berdasarkan dari saya, yang pertama yang harus dilakukan adalah melebarluaskan atau mengajak teman-teman, semua teman-teman untuk meningkatkan kepeduliannya dan engagementnya terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau sudah engage, walau bagaimanapun tetap BPJS Ketenagakerjaan di hati. Seperti itu, Mas Petra. Mungkin Pak Denny bisa tambahkan apa bentuk real konkretnya tambahan dari Pak Sony tadi. Misalkan gini ya, kalau namanya mengawal institusi, kita tentunya menjalin komunikasi dengan baik internal saja, juga tentunya dengan eksternal juga. Apakah setiap SP itu harus berkolaborasi dengan SP lainnya, Pak Denny? Ya, tentu Mas. Kita tidak bisa kemudian berjalan sendiri ya. Artinya bahwa Serikat Pekerja eksternal juga merupakan salah satu mitra atau stakeholder dari BPJS Ketenagakerjaan. Makanya dalam salah satu program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam RKAT itu ada juga program engagement Serikat Pekerja. Nah, ini ditujukan untuk bagaimana menguatkan hubungan antara BPJS dengan Serikat Pekerja sebagai salah satu stakeholder, dan tentu kita membutuhkan dukungan mereka untuk keberlangsungan program jaminan sosial ini. Mereka yang lebih dekat dengan para pekerja itu yang kita raih untuk kita bisa berkolaborasi dengan Serikat Pekerja. Itu salah satunya bentuk bagaimana kita menguatkan institusi ini. Di samping juga tentu bagaimana kita menjaga isu ini dari salah satunya contohnya ada isu-isu yang kurang pas dengan BPJS, ya kita harus mencoba meluruskannya ke media maupun ke Serikat Pekerja eksternal, Mas. Kita akan lebih spesifik terkait isu. Ini menarik, Pak. Saat ini isu yang beredar di masyarakat luas bahwa adanya relaksasi iuran. Nah, itu bukan rahasia umum lagi, Pak. Ini kita buka-bukaan aja karena itu emang sudah dipublish sama pemerintah ya. Dengan salah satu kebijakannya yaitu karena tidak sanggupnya perusahaan atau dalam hal ini pemberi kerja atau pelaku usaha, akhirnya mereka memberikan suatu kebijakan dengan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini waktu itu Dirut juga pernah sampaikan akan memberikan kebijakan relaksasi iuran. Nah, dalam hal ini apakah SP juga berperan penuh dalam contoh misalkan memberikan masukan, input ke manajemen atau dalam menjaga kondisi kepada eksternal ini tetap biar tidak semua gejolak itu tidak ada sana sini gitu, Pak Ketua? Ya, Mas. Tentu kalau terkait relaksasi iuran, saya kira ini merupakan salah satu peran dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya membantu kondisi saat ini di tengah wabah pandemi COVID kepada peserta kita, tentu perusahaan-perusahaan peserta kita. Peran dari Serikat Pekerja sesuai fungsinya adalah kita memberikan masukan-masukan, tentu melalui Ketua Umum dan pimpinan SP di pusat kepada manajemen, memberikan masukan-masukan yang konstruktif, memberi masukan yang memang berdasarkan pemahaman Serikat Pekerja. Itu kemudian tentu kita mendukung pelaksanaan relaksasi ini karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berusaha sendiri untuk menangani ini. Tentu peran dari kita salah satunya adalah selaku badan hukum publik. Dan salah satu tadi relaksasi yang rencananya memang kita sedang menunggu PP-nya sebetulnya nih Mas Petra ya. Tapi dari Pak Dirkep sendiri itu sudah menyampaikan memang akan segera terbit PP-nya. Kemudian peran kita bagaimana untuk menjaga ini? Saya beberapa kali memang beberapa ketua Serikat Pekerja juga menanyakan isu ini. Nah, inilah salah satu fungsinya Serikat Pekerja kita juga bisa membantu menjadi PR kepada salah satu stakeholder kita tentunya di Serikat Pekerja eksternal, Mas, untuk menyampaikan situasi kondisinya mereka untuk paham terkait dengan
rencana realisasi. Oke, sekarang ke Pak Sony nih. Pak Sony kemarin pernah ada kabar ke Vetra juga, ke Subwadi Production juga, bahwa DPW itu pernah melakukan kunjungan atau pertemuan dengan pihak eksternal atau dalam hal ini SP. Apakah betul yang diketuai oleh Pak Denny ini, Pak Denny dalam hal ini sebagai ketua dan jajaran pengurusnya, apakah betul dilakukan, Pak Sony? Iya, sebelum darurat COVID ini pun DPW Jawa Barat concern ya terhadap stakeholder. Ya. Salah satunya adalah serikat pekerja. Jadi serikat pekerja di luar ini kami rangkul, kami ajak komunikasi, kemudian kami juga berikan edukasi terkait dengan tentunya BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa event juga sudah kami lakukan. Kami juga berkomunikasi baik secara formal maupun informal pun tetap kami lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mengawal institusi ini kan, agar berita-berita negatif itu bisa segera dinetralisir walaupun tidak secara resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, dari manajemen, tapi kami terlebih dahulu bisa mengkontrol tersebut. Nah, dalam waktu kemarin pun Kang Denny ya menyelenggarakan dalam rangka Mayday ya, webinar dengan para ketua serikat pekerja seluruh Jawa Barat yang kontennya isinya itu termasuk dibahas beberapa kebijakan yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan relaksasi iuran, itu kemarin sudah dijelaskan juga oleh narasumber yang tentunya Pak Dewas ya, Pak Rekson Silaban. Kita tinggal menunggu peraturan pemerintahnya yang mana kebijakan itu diambil tentunya untuk menanggapi kondisi saat ini. Itu salah satu peran dari DPW Jawa Barat saat ini, menginisiasi ya Kang Denny ya, dalam rangka Mayday kemarin itu, walaupun itu adalah program kerja dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi ada ketua DPW di sana, ada DPW Jawa Barat di sana untuk turut hadir dalam webinar tersebut. Gitu, Mas Petra. Luar biasa loh Pak Denny, Pak Sony, ini di tengah COVID gini tidak mengurangi semangat dari pengurus DPW dalam hal mengawal institusi, tentunya menjaga keseimbangan hubungan baik dengan eksternal, itu luar biasa sekali. Pak Denny, tadi kan dengar-dengar dari Pak Sony juga dihadirkan oleh Dewas. Apakah dari jajaran manajemen kita juga hadir waktu itu, Pak Denny? Tentu Mas, jadi kegiatan webinar ini diinisiasi oleh Kanwil Jawa Barat dalam program Mayday, memperingati Mayday kemarin tanggal 1, Hari Buruh. Kemudian teman-teman Kanwil Jawa Barat mengusulkan salah satu program kegiatannya adalah melaksanakan webinar tadi. Dan alhamdulillah Mas Petra, webinar ini kemarin kami anggap cukup sukses, sesuatu hal yang baru saya kira webinar ini. Ya, biasa kita langsung bertatap muka, ini melalui media video conference, itu dihadiri oleh 90 pengurus serikat pekerja dari wilayah Jawa Barat eksternal, ada total 15 serikat pekerja, kemudian ada dari 4 forum HRD dan asosiasi, total ada sekitar 100 peserta dan dihadiri alhamdulillah oleh Pak Rekson selaku Dewas, kemudian Pak Krisna Sarif selaku Direktur Pelayanan yang membuka, tentu Pak Deputi Direktur kita Pak Yamin juga hadir didampingi oleh para asdep. Dan ini menarik Mas, sesuatu yang menarik yang mungkin ke depan juga kita tidak harus bertatap muka langsung, kalau dengan kondisi tertentu bisa juga menggunakan webinar karena jangkauan cukup luas dan saya kira cukup efektif, dan respon dari teman-teman serikat pekerja terhadap kegiatan itu cukup positif, Mas. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kolaborasi antara SP BP Jam Sostek DPW Jawa Barat dalam hal ini mungkin secara nasional dengan manajemen kantor pusat dengan manajemen BP Jam Sostek itu sudah berjalan dengan baik dan bagus, Pak Denny? Selama ini kita rasakan cukup baik dukungan dari manajemen kantor wilayah ke kami di DPW Jawa Barat dari Pak Deputi, dari Kepala Kantor Cabang juga sama cukup baik. Bahkan di tahun 2020 kami punya program untuk pembinaan ke cabang. Ini sudah 70% kami kunjungi kantor cabang untuk kegiatan serikat pekerja, ada pelantikan serikat pekerja pengurus baru maupun dialog dengan teman-teman di cabang. Nah, ini cukup baik responnya, bahkan kami tanpa dukungan dari manajemen, apalagi kalau pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup
besar pembiayaan, tentu agak kerepotan, dan alhamdulillah manajemen selama ini mendukung termasuk dengan pendanaan atau bantuan untuk kegiatan serikat pekerja. Luar biasa sekali. Ini Pak Sony, ini menarik nih terkait masalah komunikasi ke manajemen dan juga komunikasi ke karyawan. Nih, bagaimana triknya dari seorang sekjen dan juga dalam hal ini yang dikembangkan oleh Pak Denny dan teman-teman nih, Pak Sony. Pak Sony lihat seperti apa? Ya, tentunya kita harus memahami dulu posisi kita, yang paling utama. Kami ini pengurus serikat pekerja, tapi di sisi lain yang utama adalah kami adalah karyawan BPJS Tenagakerjaan yang harus tunduk patuh taat pada ketentuan dan pimpinan tentunya. Betul. Nah, komunikasi yang harus diciptakan adalah komunikasi yang tentunya komunikasi yang santun, bukan komunikasi yang satu arah, mengatur dan lain sebagainya, tapi komunikasi yang dinamis. Gitu kan. Bagaimana itu tercipta? Tentunya juga kita sebagai pengurus serikat pekerja harus menunjukkan kinerjanya. Ya kan? Sehingga kita di mata pimpinan bukan hanya semata-mata sebagai pengurus serikat pekerja saja. Betul. Atau hanya mementingkan itu saja. Tapi yang tugas pokok kita, tugas utama kita adalah sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai insan BPJS Tenagakerjaan yang harus melakukan serangkaian tugas pokok dan fungsinya. Nah, di situ dulu, dibangun dulu, dan kemudian juga harus menumbuhkan rasa kepercayaan dari pimpinan ataupun dari rekan-rekan terhadap kita. Kita sebagai pengurus serikat pekerja harus menjadi role model, paling tidak di unit kerjanya masing-masing, sehingga akan tumbuh kepercayaan itu. Kepercayaan sudah tumbuh, maka komunikasi pun tidak akan terhambat. Itu mungkin Mas Petra. Luar biasa. Apakah dari seorang ketua Pak Denny nih ya, dalam hal Pak Denny kan ketua DPW yang begitu kesibukannya luar biasa di pekerjaan mungkin ya, katakanlah pekerjaan Pak Denny sehari-hari, dan juga dengan tanggung jawab yang besar nih seorang ketua DPW nih. Apakah betul yang dikatakan Pak Sony tadi benar-benar ya udah benar kita menjaga semuanya, kita benar-benar harus capek sih iya gitu. Tapi bagaimana Pak Denny dalam menanggapi hal tersebut? Ya, ini adalah kalau saya pribadi menganggap amanah yang mulia. Ya, kita sebagai karyawan BPJS juga dituntut untuk berperan di serikat pekerja dan mendapatkan amanah dari teman-teman gitu loh. Ya. Kerja menurut saya adalah ibadah, apalagi kalau ibadahnya plus aktif di serikat pekerja untuk kepentingan bersama. Ya, itu menjadi motivasi saya. Dan saya selalu kepada teman-teman pengurus di DPC pun menyampaikan teman-teman untuk berkinerja baik, menjadi role model, sehingga kemudian mendapatkan kepercayaan dari teman-teman, bahkan dari manajemen, bahwa serikat pekerja ini hadir dari kita untuk kita. Jadi dari kita untuk kita. Jadi jangan sampai ini orang beranggapan bahwa SP ini organisasi di luar. Padahal ini benar-benar ada di dalam tubuhnya itu BP Jam Sostek atau institusi kita, ya Pak ya? Iya. Pak Sony, ini sebagai sekretaris wilayah nih, bagaimana menjaga komunikasi dengan sekretaris jenderal? Nah, ini menarik karena mungkin tentunya wilayah punya alur komunikasi sendiri. Bagaimana dalam hal ini, bagaimana alurnya Pak Sony? Ya, kalau komunikasi ke DPP tentunya ini berstruktur, kan gitu. Semua komunikasi itu satu pintu, tentunya dari Pak Ketua Wilayah. Kita belajar berorganisasi, kita juga belajar pula terkait dengan struktur. Jadi ada strata yang baku mengatur kan gitu. Jadi komunikasinya bisa secara informal, kalau secara informal bisa-bisa saja kan gitu. Tapi komunikasi secara resmi tentunya semuanya melalui ketua, melalui lembaga kan gitu, melalui Dewan Pimpinan Wilayah ini. Ya secara bertahap kami pun intens melakukan komunikasi dengan DPP baik formal ataupun informal. Pak Ketua juga sama. Kami juga meminta ataupun memberikan masukan terkait isu-isu terbaru, apa yang terjadi di daerah, kemudian kita berikan masukan ke pusat untuk disampaikan ke manajemen, dan mungkin juga bisa menjadi satu kebijakan yang adaptif terhadap kondisi-kondisi tertentu di lapangan. Itu, Pak. Oke, luar biasa. Jadi tetap komunikasi itu dijaga dengan baik, bahwa apa hal-hal yang misalkan menjadi keluhan di daerah tetap disampaikan ke kantor pusat, dan kantor pusat pun mengelolanya dengan baik ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tentu, Pak. Ya, ini sebagai penutup Pak Denny, dari Pak Denny dan Pak Sony, berikan kami pemahaman dan juga motivasi nih sebagai insan BP Jam Sostek, bagaimana kami bersikap
pertama. Yang kedua juga bagaimana kami sebagai anggota dari serikat pekerja ini berperan aktif, bukan hanya sebagai bekerja, sebagai kerjaan kita, sebagai tupoksi kita sehari-hari, tapi juga kita memberikan kesadaran yang tadi, kepercayaan untuk menjaga institusinya jadi lebih baik. Boleh Pak Denny dulu, Pak. Ya, pertama terkait dengan kita sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan punya hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan manajemen kepegawaian dan tentu kode etik perusahaan, bahkan kita punya nilai budaya, iman etika, itu yang paling penting yang harus dipegang oleh semua insan BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya adalah teman-teman sebagai anggota serikat pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban selaku anggota, dan tentu ini harus seimbang. Yang paling penting kontribusi dan tetap berkarya, dan saya selalu menyampaikan pada teman-teman bahwa serikat pekerja ini hadir untuk kita, dari kita untuk kita, dan tentu saya sebagai ketua wilayah tidak bisa bekerja sendiri, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur, sangat berapresiasi kepada teman-teman baik di kepengurusan wilayah maupun kepengurusan cabang, bahkan ada 6 orang yang dari Jawa Barat yang menjadi kepengurusan di DPP, dan mereka semua berkontribusi baik, bahkan sangat mendukung program-program kerja yang ada di wilayah maupun ada di cabang, Mas Petra. Dan tentu harapan itu tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan, dan tentu kita sebagai karyawan di BPJS Ketenagakerjaan yang kita cintai ini. Itu mungkin Mas Petra, dan terima kasih nih sudah bincang-bincang, dan saya juga dengan Kang Sony ini sebagai mitra partner yang paling dekat antara ketua dan sekretaris, mensupport saya, dan beliau is the best sekretaris lah. Kata terakhir dari The Best Sekretaris dong, kasih kami semacam motivasi ini, Sekretaris. Ya, sebetulnya saya banyak belajar dari Kang Denny ya. Kang Denny itu orangnya sangat bijaksana sekali. Kalau saya kan orangnya ceplas-ceplos, jeplak-jepluk, main jeplak aja. Tapi kalau Kang Denny itu benar-benar bijaksana nih. Jadi saya harus mengimbangi beliau kan gitu. Iya. Oke. Ya, kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi Mas Beta, intinya sama dengan Kang Denny tadi. Jadi saya mengajak marilah kita sama-sama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kita yang utama sebagai karyawan. Tentunya mari kita jaga sama-sama institusi kita ini, agar institusi kita ini akan ada sampai kapanpun. Agar saya kadang-kadang iri ya dengan teman-teman yang sudah purna bakti, gitu kan, bisa purna bakti selesai paripurna di BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ada di zamannya Astek, jam sostek BPJS Ketenagakerjaan. Nah kita pun harus seperti itu. Nah kita pun harus seperti itu. Bagaimana bisa seperti itu? Ya mari kita jaga sama-sama kan tentunya. Mari kita sama-sama peduli dengan institusi kita ini. Nah kemudian untuk para pengurus BPJS Ketenagakerjaan harus mau berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran, karena kita tidak digaji, gitu kan, tapi ini murni adalah swadaya kita. Kalau mau nyebur sekalian, jangan cuman main-main air, kan gitu. Ini pesan bagi pengurus. Jadi kalau setengah-setengah, cuman apa itu mendingan nggak usah. Jadi kalau mau nyebur sekalian, agar hasilnya pun optimal, agar apa yang kita sampaikan pun didengar dan hasilnya nyata. Begitu Mas Weta tambahannya. Luar biasa sekali. Ini kolaborasi yang apik sekali antara ketua yang bijaksana dengan sekretaris yang ceplas-ceplos, tapi mensinkronkan itu menjadikan suatu hal yang nyata bagi DPW Jawa Barat. Luar biasa sekali Pak Doni. Mas. Pak Denny, ada quotes terakhir sebagai penutup acara kita atau obrolan kita pada sore hari ini? Ya, terima kasih Mas. Kita semua tetap berkarya untuk institusi kita tercinta. Dan terima kasih kepada Mas Petra nih, sukses selalu. Mudah-mudahan program ODP-nya semakin sukses ya. Amin. Dan nanti bisa di-share ke teman-teman SP juga nih. Siap. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Denny sebagai Ketua DPW Jawa Barat dan juga Pak Sony Sekretaris Wilayah DPW Jawa Barat atas waktu dan kesempatannya, sharing yang luar biasa, mengajarkan kami, mengingatkan ke kami kembali bahwa SP itu ternyata adalah rohnya dari BP Jam Sostek, salah satu organisasi yang diakui keberadaannya, yang berperan aktif baik internal maupun eksternal. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Sony atas obrolannya. Terima kasih Mas Petra. Mudah-mudahan nanti obrolan kita ini nanti kita share ke teman-teman. Salam sehat dulu ya. Siap. Salam sehat untuk Pak Sony, Pak Denny. Salam sehat. Siap. Dan jangan lupa tetap di rumah aja. Oke. Siap. Oke. Itulah obrolan kita dengan Serikat Pekerja DPW Jawa Barat. Dalam hal ini kita mengundang Ketua DPW Jawa Barat dan juga Sekretaris Wilayah DPW Jawa Barat. Banyak hal yang menarik kita ambil dari obrolan kita tadi. Tentunya apa yang beliau sampaikan itu tentunya hal-hal yang menarik dan juga bagi insan BPJS Ketenagakerjaan, betul sekali kata beliau. Quotes beliau tadi saya menarik sekali bahwa kita tetap menjalankan peran kita, tupoksi kita sehari-hari dengan maksimal, tapi jangan lupakan peran kita sosial sebagai manusia, sebagai insan BPJS TK. Melalui SP, peran sosial itu menjadi tersalurkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sebuah Hadi Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga BPJS Ketenagakerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.